Perebutan warisan senilai 2 miliar USD atau kalau dirupiahkan itu 32 T ya di keluarga Wahaha. Wahaha itu raksasa industri minuman di China, yang mana topik ini lagi viral banget, lagi panas banget di China. Kenapa viral? Karena yang diperebutkan bukan cuma duit, tapi juga pengakuan sebagai anak dari Chong Jing-ho. Chong Jing-ho dia itu miliarder sekaligus CEO-nya Wahaha. Chong Jing-ho ini pernah dinobatkan sebagai pria terkaya di China dengan aset 8,7 M USD. Chong Jing-ho meninggal pada bulan Februari tahun 2024. Anaknya cuma satu, cewek, Kelly namanya. Karena anaknya cuma satu, mestinya simple ya kan. Semua asetnya Wahaha jatuh ke tangannya Kelly. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Ada plot twist yang tiba-tiba muncul. Muncul anak-anak Chong Jing-ho yang lain. Dia ngaku sebagai anaknya Chong Jing-ho. Nah lo bingung kan? Dan mereka minta warisan yang gak sedikit pula. Nah lo bingung kan? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Kalau yang Intan pakai ini nama lengkap, bisa nama lengkap, bisa custom marga. Yang Intan pakai ini efeknya emas ya, emasnya ini emas berkilau. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark, ada juga efek rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka efek aneh-aneh tanpa efek juga ada. Kalau sekarang masih close PO, tanggal 1 kita open PO, bisa di check out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman minta diingetin, teman-teman bisa chat admin yang ada di deskripsi. Selain custom marga, juga ada banyak koleksi karakter-karakter China lainnya. Yang terbaru adalah kaos Necha. Okay, let's start! NPC Deputy Chong Jing-ho is one of the wealthiest people in China with 20 billion US dollars to his name. Sedikit cerita tentang Wahaha. Wahaha ini pabrik minuman paling jago se-China. Kantor pusatnya ada di Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Dari pabrik inilah lahir teh botol dan susu rasa-rasa yang jadi favorit jutaan orang. Perusahaan ini punya sekitar 150 anak perusahaan dan 60 pabrik yang tersebar di seluruh China. Total pegawainya sekitar 60.000 orang. Bisa bikin konser dangdut nasional tuh kalau dikumpulin. Awalnya Wahaha ini cuman perusahaan penjualan milik pemerintah daerah yang ya kecil-kecilan lah, yang berdiri pada tahun 1986 sampai 87. Kemudian muncullah Chong Jing-ho, yang mana dia adalah bos legendaris yang langsung ngambil alih setir dan membawa Wahaha dari toko kelontong ke level kerajaan minuman. Sejak saat itu, dialah yang memegang kendali penuh urusan sehari-hari Wahaha. Mulai dari rasa sampai dengan strategi bisnis. Ceritanya setelah Chong Jing-ho meninggal pada bulan Februari 2024, anak satu-satunya Kelly Chong yang tahun ini berusia 43 tahun mengambil alih bisnis Wahaha. Aset-asetnya Chong Jing-ho semua dikasihkan ke Kelly Chong. Wajar, anak satu-satunya. Dan menurut Tencent News, sejak dipegang sama Kelly Chong ini, penjualan Wahaha itu naiknya lumayan 40%. Tahun 2024 penjualan Wahaha itu 70 M yuan. Padahal di tahun 2023 penjualannya cuman masuk 51,2 M yuan. Kelly karena memang anak satu-satunya ya, dia sudah dipersiapkan benar-benar sama Chong Jing-ho untuk mewarisi kerajaan Wahaha. Kelly sendiri dikuliahkan di Pepperdine University, Malibu, California. Jurusannya apa? International Business Management dong. Yang mana itu jurusan ya memang dipersiapkan untuk anak-anaknya CEO yang mau ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Pendidikan Kelly di Pepperdine ini itu sangat mempengaruhi pola pikir, filosofi, manajemen, dan gayanya Kelly dalam bekerja. Sehingga ini kelihatan beda banget sama ayahnya.
Chong Ching-ho yang nggak mengenyam pendidikan tinggi-tinggi amat, yang belajarnya otodidak, jadi beda banget. Kemudian muncullah masalah internal. Saat Kelly itu enak-enaknya bekerja nih ya, muncul Jackie, Jessie, dan Jerry. Emang itu siapa mereka? Mereka ini ya bisa dibilang J3 ya, yang mana mereka itu ngaku anak biologisnya Cho Ching-ho. Dari hubungan gelapnya dengan Tu Jianying. Siapa itu Tu Jianying? Tu Jianying itu mantan sekretaris partai dan eksekutif di Wahaha. Menurut media CTOL Digital, hubungan Chong Ching-ho dengan Tu Jianying ini itu sudah sejak tahun 1991. Sejak Kelly masih kecil, dialah yang merawat Kelly. Itu kayak nanny plus gitulah ya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Chong Ching-ho sama Tu Jianying ini nggak selesai guys, dilanjutin terus sampai Tu Jianying brojol 3 kali. Malahan Tu Jianying ini mendapatkan peran penting di perusahaan Wahaha. Selingkuh sampai punya anak 3. Ini entah istri sahnya ini terlalu polos atau Chong Ching-ho-nya yang kepinteran. Anak-anak dari hubungan itu konon namanya Chong Ji-chang alias Jackie yang lahir pada tahun 1996, Chong Jelly Jessie yang lahir pada tahun 1998, dan Chong Ji-sheng Jerry yang lahir 2017. Namun sampai sekarang ini belum ada pengakuan resmi atau keputusan hukum bahwa mereka benar-benar anak Chong Ching-ho. Jerry lahir 2017, berarti usianya masih 8 tahun dong. Jerry yang ngakunya anak ketiga dari Chong Ching-ho dan Tu Jianying ini memang penuh kontroversial ya. Karena kalau dia lahir tahun 2017, Tu Jianying ini guys, dia wanita kelahiran 1966. Di tahun 2017 dia umurnya sudah 51 tahun loh. Emang bisa punya anak? Oke, anggap aja secara medis bisa, apalagi kalau pakai teknologi reproduksi buatan IVF seperti bayi tabung gitu, itu mahal sih ya. Ya oke lah, duitnya Chong Ching-ho itu nggak ada serinya. Mahal ya, diterjang aja. Tapi ya masa se-effort itu sih buat anak yang ketiga. Apalagi ini anak hasil hubungan gelap. Jadi netizen curiga yang itu yang pertama. Yang kedua, fotonya Jerry sendiri itu nggak kayak anak-anak usia 8 tahun. Ini kelihatan kayak sudah dewasa. Sehingga netizen berspekulasi jangan-jangan Jerry itu bukan kelahiran tahun 2017. Itu yang pertama. Atau Jerry yang difoto itu bukan anaknya Chong Ching-ho, tapi Jerry yang lain yang nggak ada di foto. Lah terus kenapa kok Tu Jianying ini ngaku anaknya dia kelahiran 2017? Soalnya ada spekulasi nih ya, spekulasi netizen ya, Jerry ini anaknya Chong Ching-ho dengan wanita lain, bukan dengan Tu Jianying. Nah, sedangkan tahun 2017 kan masih 8 tahun nih ya, Tu Jianying ikutan ngegugat supaya hartanya Jerry jatuh ke tangannya dia, bukan ke tangannya Jerry. Karena Jerry anak-anak itu sudah tidak bisa dikasih warisan, otomatis warisan jatuh ke ibu kandungnya. Itu spekulasi netizen, itu kayak gitu. Menurut kaproasia.com, J3 itu menuntut dibekukan sementara aset 1,8 M USD yang ada di rekening HSBC-nya Hong Kong supaya tidak dipakai Kelly. Jadi istilahnya J3 itu ngomong, Pak Hakim, ini duitnya dibekukan dulu, jangan sampai dipakai sama Kelly, supaya kalau kita menang tuntutannya duitnya ini masih oto, nggak dipakai Kelly, nggak ditransferkan Kelly ke mana-mana. Soalnya ini asetnya itu punyanya kita loh. Kok bisa ya J3 itu ngeklaim bahwa aset yang ada di rekening HSBC itu punyanya dia? Kata pengacara J3, ayahnya J3 ya Chong Ching-ho itu ya pernah nyuruh bawahannya untuk ngebuka 3 trust di rekening HSBC. 3 trust itu ya atas namanya J3 ini dan memasukkan 700 juta dolar ke masing-masing trust tersebut. 700 juta ya kali 3 berarti 2,1 miliar US dollar. Ini angka yang banyak banget. Tapi sampai Chong meninggal, dana itu belum cair. Malah
Ada sumber yang bilang sebelum Mei 2023, dana yang ada di rekening HSBC Hong Kong itu sudah ketarik 1,1 juta USD. J3 ini nuduh Kelly itu tidak menghormati wasiat dari ayahnya, dan J3 ini menuntut ganti rugi dana yang dipindah plus konversi dari yuan ke dolar. Di sisi lain, Kelly Chung ngakak dong. Kelly Chung itu bilang, Pak Hakim itu dicek ya, J3 itu sehat apa enggak, waras apa enggak. Dia itu beneran anaknya Chung Ching Ho apa anaknya Walt Disney? Kok bisa ngarang dan imajinasinya luar biasa loh itu. Kelly bilang bahwa tidak ada instruksi dari bokapnya untuk bikin trust atas nama siapapun. Apalagi atas nama anak-anak misterius yang diakui aja kagak. Kelly kenal aja kagak. Munculnya baru sekarang aja Kelly baru tahu ada orang yang namanya J3 itu. Bro, baru muncul ngaku-ngaku saudara, minta duit nggak kira-kira pula. Tolonglah Pak Hakim, ini sinetron macam apa coba? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, loh anak dari hubungan gelap itu apa juga bisa mendapatkan warisan? Kalau di Hong Kong bisa guys. Hong Kong sejak tahun 1993 itu sudah tidak membedakan anak resmi sama anak gelap. Jadi andai kata J3 ini benar terbukti anaknya Chung Ching Ho, ya kasihan Kelly-nya, dia nggak dapat utuh tapi cuman dapat 1/4 dari hartanya Chung Ching Ho. Kayak gitu. Asal lo ya, J3 itu benar-benar bisa membuktikan kalau dia anaknya Chung Ching Ho, pakai bukti biologis, tes DNA atau apapun. Tapi masalahnya kan Chung Ching Ho itu sudah meninggal ya. Mau dibuktikan kayak gimana? Yang kedua, mungkin teman-teman bertanya-tanya, mereka kan orang China, tinggal di China, tinggal di Hangzhou. Kenapa pakai hukumnya Hong Kong? Karena aset yang mereka perebutkan adalah aset yang ada di HSBC Hong Kong. Jadi otomatis ikut hukumnya Hong Kong. Terus apakah permintaan asetnya ini dibekukan beneran? Terus apakah permintaan J3 ini dikabulkan? Apakah aset yang ada di HSBC ini sekarang sudah dibekukan? Belum guys, sampai sekarang belum ada perintah dari tim hukum untuk ngebekukan rekening HSBC Hong Kong. Jadi Kelly itu sampai sekarang masih bisa pakai. Hakim Carrie Lam itu minta waktu 2 bulan sejak Juli, berarti bulan September ya, untuk memeriksa kasus ini, menginvestigasi kasus ini. Ya ini keputusannya nanti 2 bulan lagi alias bulan September. Keputusan warisan itu jatuh ke tangan siapa? Jatuh ke anak kandung, anak gelap, atau anak tetangga. Seperti biasa, karena infonya sampai sini, Intan nyampeinnya juga sampai sini. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, kalau nanti ada updatean, Intan bakal update. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.